Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan salah satu cara mengatasi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris secara klasikal. Cara yang akan kita lakukan yaitu pertama, kita buat teks paragraf atau bacaan lah. Kita buat teks bacaan. Boleh kita membuat sendiri, atau mungkin bisa kita ambilkan dari buku-buku teks yang ada yang kita gunakan di kelas. Teks yang kita buat itu sesuai dengan jumlah siswa. Kalau misalkan jumlah siswanya ada 32, maka kita membuat sebanyak 32 teks. Kalau kita tidak mampu membuat itu, kita buat 15, separuhnya. Jadi kita buat separuhnya teks bacaan. Bacaannya bisa seperempat seperti ini guys, seperempat dari kertas A3S. Setelah kita buat sebanyak teks 15 atau 32, kita bagikan ke siswa dengan cara yang diacak. Jadi kalau 32, jumlah siswanya 32, maka satu orang itu mendapatkan teks yang berbeda dari orang lain. Kalau misalkan 15, maka dalam satu kelas nanti ada satu bacaan yang sama untuk 2 orang. Ini usahakan terpisah, jadi jangan sampai satu bangku. Kemudian yang harus disiapkan oleh siswa yaitu kamus. Kamus dalam arti kamus buku bukan dalam bentuk Google Form, tapi yang kamus yang buku. Kemudian setelah kita bagikan ke siswa kertas yang tadi itu atau buku ini, kalau yang di buku caranya seperti ini. Kita ambil beberapa bacaan, jadi kita ambil buku-buku yang ada bacaannya, kemudian kita ambil sebanyak 10 atau 15 bacaan, kemudian kita bagi. Siswa absensi nomor 1 mengerjakan teks nomor 1, siswa absensi nomor 2 mengerjakan nomor 2, terus selanjutnya kalau nanti misalkan habis, kita kembali lagi ke nomor 1. Intinya setiap siswa itu menerima teks yang berbeda. Kalaupun itu sama, usahakan posisi duduk itu berjauhan. Setelah menerima teks tadi atau buku tadi, tugas itu, kita minta siswa untuk menerjemahkan ke dalam buku tulisnya. Yang sangat efektif adalah menggunakan lembaran kertas tadi yang ada tulisan teksnya itu, kemudian menerjemahkan sesuai dengan kata-kata yang ada yang mereka tidak mengerti. Jadi per kata, meskipun itu paragraf, tapi di satu paragraf itu pasti siswa tidak akan mengetahui semuanya. Yang tidak mengetahui ini yang wajib diterjemahkan. Kemudian dipersilakan untuk mencoret-coret lembaran yang ada. Kalau yang kita menggunakan buku seperti ini, mungkin karena kita kesulitan untuk membuat teks, ditulis di buku tulisnya hanya kata-kata yang sulit, seperti itu. Setelah kita berikan tugas, untuk pertemuan berikutnya, kan saya yakin karena setiap pertemuan itu dalam menerjemahkan, pertemuan pertama tidak akan selesai. Untuk pertemuan yang kedua baru kita cek terjemahan dari siswa-siswa kita.
Jadi kita suruh maju satu persatu, kemudian kita cek terjemahannya apakah sesuai dengan kamus atau mereka sungguh-sungguh menerjemahkan. Cirinya kalau mereka itu menerjemahkan dengan sungguh-sungguh, mereka akan bisa menerjemahkan langsung. Jadi tidak mengira-ngira, tapi langsung. Apalagi kalau sudah teksnya itu sudah ada tulisan pensil tadi, nggak masalah. Seperti itu. Cara ini sudah saya lakukan, sudah lama. Saya menjadi guru sudah hampir 25 tahun. Dan teknik ini saya gunakan kepada siswa-siswa, terutama yang secara klasikal itu kurang bisa memahami teks bacaan. Dan ketika kita tanya apa yang mereka menjadikan masalah, masalahnya hanya satu. Di setiap permasalahan bahasa Inggris itu hanya satu, dan hampir semua kelas, hampir semua jenjang itu satu saja, tidak mengerti arti dari sebuah kata. Mengapa tidak mengerti arti sebuah kata? Karena kurang membaca dan kurang menerjemahkan sebuah kata. Kalau kita menggunakan teknik hafalan, satu hari hafal 10 kata, 2 hari 20 kata, itu bisa efektif tapi kurang maksimal. Yang lebih maksimal yang sudah saya lakukan yang seperti tadi ini, jadi menerjemahkan dengan teks yang berbeda, kemudian kita cek siswanya, suruh maju satu persatu, kemudian kita cek benarkah mereka ini terjemahan sungguh atau tidak. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah kita satu paragraf selesai, maka kita gilir. Jadi kita ganti teks itu. Kalau yang tadi menerima teks yang nomor 1, selanjutnya teks nomor 2. Begitu seterusnya. Dan yang pasti ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Bisa sampai 8 kali pertemuan, atau bisa jadi sampai lebih dari 10 kali pertemuan. Supaya tidak menyita waktu, maka Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu atau minta tambahan waktu dalam rangka khusus peningkatan kosakata bahasa Inggris. Dan lihat nanti buktinya. Sudah saya buktikan siswa yang tidak bisa apa-apa dengan cara menerjemahkan sebanyak satu orang itu 10 teks bacaan, maka kosakatanya akan meningkat dengan sendirinya dibanding dengan cara menghafalkan. Karena kalau sudah masuk ini dengan cara menerjemahkan per kata ini lebih cepat peningkatan dari kosakata mereka secara otomatis. Itu yang kita lakukan supaya siswa kita bisa meningkatkan kosakata dan mampu dalam penguasaan pembelajaran bahasa Inggris. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang kesulitan, bisa tulis di komen di bawah video ini. Oke, sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.